Nah, kalau disebutin satu kalimat, Romo sebagai apa? Apa? Kalau kita mau describe seorang Romo Banar sebagai apa? Ya, mulailah dengan dengan sebagai apa? Ini pengajar pasca sarjana. Oh, itu awalnya. Pengajar pasca sarjana kajian budaya. Nah, gitu kan lalu kan. Terus, jadi Romo mau dimulai diperkenalkan seperti itu. Lah, ya enggak. Sekarang it's up to you. It's up to you. Nah, kalau saya tanya misalnya begini. Romo bisa describe seorang Romo Subanar ini sebagai apa? Ayo. Oh, iya. Karena Romo kan banyak sekali nih statusnya, title-titlenya banyak. Ya, saya sebagai anggota masyarakat, gitu kan. Masyarakat pinggir gitu. Terus yang pernah punya pengalaman belajar, gitu kan. Dengan spesialisasi, gitu kan. Enggak gitu dong. Oh, terus lanjut aja. Nah, ini sembari ngetes audio soalnya. Karena bidang saya di religi dan budaya, gitu kan. Jadi ada dua kaki nih, seolah-olah ada dua kaki nih. Padahal enggak, padahal ya satu kaki aja. Gitu. Iya. Sebenarnya satu koin kali ya, Mo ya. Kalau bisa disebut satu koin ya. Persis back to back. Karena saya pastor itu seolah-olah dianggap wilayah saya adalah wilayah pekerjaan bersama umat. Padahal saya umat umit. Kayak Ipin Upin. Kayak Ipin Upin. Ini susahnya nih kalau ngomong sama sang profesor nih begini nih. Iya. Susah ya nyebut Romo tuh sebagai siapa gitu. Kayak saya kan kalau disebut misalnya saya di wanita Katolik saya sebutnya oh ya saya presidium gitu. Saya nggak mau menempatkan diri seperti itu. Oh nggak mau ya? Kenapa? Kenapa mau? Harus punya. Saya ketua program studi doktor kajian budaya. Nggak apa-apa dong. Enggak, saya staf pengajar pasca sarjana. Nah biasanya menempatkan lebih umum. Gitu. Kenapa sebabnya? Kenapa seperti itu? Biasa kan orang gaya sombong. Biasa kan orang maunya gaya-gayaan mau. Nah, saya itu yang persis yang saya hindari. Oke. Kenapa seperti itu? Kenapa? Sehingga lorong-lorongnya bisa lebih banyak. Soalnya kan kalau bicara, oh ya saya tahu Romo. Nanti ketemu sama orang ini berbicara mengenai Romo Banar. Oh ya, tapi kok ngomongnya beda ya? Iya, itu kan. Iya kan? Itu kan. Nanti ketemu sama ini, oh ya saya kenal Romo Banar. Loh, kok ngomongnya beda lagi gitu. Ya. Jadi itu yang saya tanya awalnya. Jadi kalau di-describe seorang, saya kenal Romo Banar sebagai gitu. Orang yang secara overall. Orang yang suka berjalan-jalan. Nggak bisa gitu. Bahaya itu, nggak bisa gitu. Pekerjaan rutin saya, gitu boleh. ya. Pekerjaan rutin saya itu sebagai staf pengajar, gitu. Tetapi karena status saya sebagai imam, orang mengira saya berkarya di dalam lingkup gereja ini sehari-hari. Enggak, saya di wilayah yang sangat sekuler. Hanya kadang-kadang kemudian misalnya menikahkan, itu by request juga atau pemberkatan. Tapi Romo dikasih tugas nggak sih seperti Romo paroki kayak gitu? Enggak ya? Ya kasih tugasnya adalah kasih tugas yang di pendidikan. Pendidikan aja. Pendidikan dengan segala administrasinya gitu kan. Makanya kemudian ini ibu-ibu DPP ini nggak salah ini milih saya sebagai anggota penasehat ini. Nah itu makanya mau jalan sesat ini. Justru kita tersesat, bukannya jalan sesat. Tersesat karena Romonya kan tidak gimana ya, susah mendescribe seorang Romo Banar loh. Bener, serius. Maka itu saya kepengen tahu maksud dengan podcast ini kalau kita describe Romo Banar tuh Romo ingin dianggap sebagai apa secara general. Silakan sekarang Bu Lucy yang kemudian menggali-gali. Karena terlalu banyak status. Kalau misalnya saya bilang, kalau Romo
seakan-akan gini, tidak mengenal saya sebagai WK, tidak Oke, mengenal iya, saya sebagai oke. apa. Sama-sama kan? Iya, Kita nggak- sama ya, oke ya, kita. sama tau. Oke, Nah, ya, oke, setuju kita ya? Setuju kita. Setuju. Setuju. Bu, saya itu suka kalau di depan mic ini sakit mic. Maunya ngomong terus. Itu bagus, jadi saya nggak usah ngomong, nggak usah ngomong. Tapi kalau saya mendescribe Romo sebagai penulis, No problem. karena penulis itu kan bisa mencakup segala sesuatu Iya. dari kegiatan Romo, mencakup semua dari status apapun yang orang lihat, oke, betul nggak? ya. Boleh ya. Misalnya Bu Lucy mulai, saya pernah nonton filmnya Romo, gitu kan. Saya bisa masuk di situ, masuk dengan Jogja Asian Festival Film. Saya sampai sekarang menjadi anggota di Kehormatan. Iya, menjadi di steering committee Yang Jogja Festival, Jogja Asian Festival Film. Jogja Asian Festival. Iya. Itu diadakan tiap tahun tuh, Mo? Setiap tahun. Jadi ini bahkan besok ini baru saja selesai untuk persiapan nanti JAF Market. Untuk market film di Asia Tenggara di Jogja. Dan saya sejak pertama di situ. Berapa lama yang lalu tuh, Mo? Itu tahun 2006. Gila, lama banget ya. Wih, Nah, jadi- boleh nggak cerita Romo dijadikan steering committee terpilih karena budayawannya atau karena Oh iya. karena budayawannya. Iya. Maka misalnya Bu Lucy mulai dengan saya pernah nonton film. Nah, saya akan mulai dari sana. Oh gitu. Gitu kan, mulai dari sana bahwa saya punya relasi dengan Mas Garin, saya mendampingi ada yang filmmaker, ada yang scholar. Film pertamanya Romo apa? Ya Sugiya. Romo Sugiya itu. Sugiya. Sugiya. Jadi lalu sekarang yang kayak karya seni yang lain ada Strada Jalan Mulia Art Jalan Project. Mulia. Nah, Strada Sugiya dulu dah. Oke, Ya iya. kan? Sugiya dulu ya. oke. Kan Sugiya itu kan berapa tahun yang lalu? 12 tahun yang lalu ya, Mo ya. Iya. Waktu pertama tercetus kepengen bikin film Sugiya itu, Yang menawarkan adalah Mas Garin Nugroho malah. justru Mas Garin. Dia baca buku ini lalu, Romo kita buat film. Langsung ditangkap sama Romo. Iya, dia yang membayangkan. Jadi bagaimana sebuah buku ini, dia baca buku ini. Gitu ya. Dia baca ini. Kita buat film. Saya lalu diajak bermimpi. Seperti apa seorang Garin itu mengajak mimpinya? Lihat dong, Mo. Dia mengajak mimpi mengajak seorang mimpinya, Romo. langsung ke wilayah internasional. Karena dia sutradara internasional. Nanti kita carikan dari internasional gitu kan. Karena mengapa kan? Karena Indonesia itu paling kaya. Nah, saya bisa ngomong soal Indonesia. Kita bisa ngomong soal Indonesia. Dari situ. Ayo, kita ngomongin aja, Mo. Gitu kan, dari situ ya. Dari situ lalu nanti kemana-mana gitu. Lalu ngomong soal peradaban. Bahwa sebenarnya ini berangkatnya dari dunia literer, dari tulis buku, dari dokumen, arsip, yang sekarang cara bicaranya adalah visual, virtual, music. Betul. Gitu. Nah, ketika music, lalu ngomonglah dengan ini. Strada. Ini loh bukan ini Strada Jalan Mulia. Ini waktu pandemi didengarkan oleh semua orang sebagai salah satu memotivasi kita ya. Iya, biar kuat. makanya kita Gitu dari ini ngomong ke ini. Nah, saya mau tahu dulu diskusi atau ajakan Garin kepada Romo itu apa yang membuat Romo tertarik? Karena Indonesia diajak nonton Indonesia sejarahnya paling kaya itu antara tahun 1940 sampai 1950. Pada saat sebelum kemerdekaan ada penjajahan Belanda, ada penjajahan Jepang, ada Indonesia yang sedang awal merdeka, ada Komisi 3 Negara. Ya kan, jadi sejak awal kemerdekaan itu sudah
hubungan internasionalnya sudah, dan dalam itu Di sini. ada dalam buku ini gitu. Nah, saya sebagai penulis buku, saya kan Senang. tidak mempunyai imajinasi seperti itu. Dan ketika kemudian jangan lupa riset dari pembicaraan pertama sampai menjadi film 6 tahun. 6 tahun. Diskusinya panjang sekali ya. 6 tahun kemudian harus riset lagi, Uh-uh. mencari penulis skenario. Dan itu selama 6 tahun ini diskusinya benar-benar secara intimate dengan seorang Garin yang terus membawa imajinasi ke dalam kepalanya. Sedangkan penulis itu sendiri kan punya imajinasi sendiri sebenarnya saat, walaupun itu menulis sejarah ya Mo ya. Betul nggak? Iya. Ya kan? Iya, jadi saya itu menyalin catatan harian. Bahasanya bahasa Jawa, bahasa Belanda, bahasa Latin, bahasa Indonesia jarang sekali, gitu kan. Jadi saya mulai dari menyalin tulisan tangan ke saya ketik. Bahkan tulisan tangan saya harus ini. Orang tidak membayangkan toh bagaimana tulisan tangan itu kemudian menjadi ketik. Kemudian saya mencari catatan sejarah yang sejenis, referensi, sehingga kemudian menjadi buku ini, bahasa Jawa, bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Belandanya, terjemahan bahasa Inggrisnya. Bahkan kemudian diketahui bahwa ketika Indonesia mengalami blokade, Monsinyur Sugio itu menulis surat Kepada redaksi kepada masyarakat Amerika bahwa Indonesia sedang mengalami blokade. masyarakat Amerika ya Mo ya. Iya, di majalah Amerika. Seru ya. Seru. Ini lain kali kita bikin ini aja. Oh, review. Maka Karena dari kan itu. kalau membaca sendiri itu kan cuma artinya nggak gitu dalam dengan Iya, diskusi makanya seperti itu. Kemudian misalnya itu kan buku-buku sejarah. Saya jadikan novel. Iya, yang ini saya baca. Ini kan novel, yang gitu kan. dikasih. Ini jadi novel. Kok jadi novel? Kok jadi Saya novel? akan mengatakan saya ini menjadi penulis sastra amatir. Ya enggak dong. No, amatir kan. Karena saya biasanya menulisnya adalah Sejarah. buku akademik. Gitu kan. Buku akademik dan kemudian dengan menjadi karya sastra, something different. Kesulitannya Mo? Apa? Kesulitannya apa Mo? Kesulitannya Dengan menulis. dengan menulis ini, itu istilahnya adalah super reader. Pembaca yang dibayangkan. Kalau pembaca yang dibayangkan ini adalah mahasiswa dan dosen, kalangan akademisi. Kalau yang ini kemudian publik, anak-anak SMA, ibu-ibu rumah tangga, gitu ya. Tingkat kesulitannya seperti apa? Kalau Romo menulis, mungkin kali ini kan lebih mudah ya karena mencari research. Enggak ya? Maaf. Kalau Iya enggak. memang betul. Karena research kan. Betul. Jadi lihat di sini tulis, lihat di sini tulis, terjemahkan. Tapi Iya. kalau ini kan fiksi. Fiksi tetap fiksi Nah, itu kemudian kan risetnya adalah riset masyarakat. Jadi tetap Jadi istilah gitu ya. Saya di buku novel yang pertama itu ada SMS-nya. Gaya menulis saya saat itu tidak percaya diri bahwa karena saya seorang dosen menulisnya, lalu saya punya novel nih, saya bilang gitu. Pada seorang sastrawan yang lalu dia membaca draftnya. Oh, bagus ini novel ini. Karena ada bahasa biasa, bahasa fiksi, ada bahasa SMS yang saya sehari-hari ini kerjakan. Lalu ada bahasa arsip juga. Saya menggunakan arsip juga. Gitu. Romo waktu menulis ini yang fiksi ini ada yang nge-trigger nggak misalnya? Mau coba dong fiksi gitu atau memang ada ya, dong, pasti. ada. Jadi ketika saya beralih dari sebagai dosen para calon pastor. Oh gitu. Dari dosen teologi ke dosen kajian budaya.
dari dosen yang ilmu langitan ke ilmu duniaan, itu. bumian. Nah, saya merasa ini tak kosongin dulu. Kotak apa? Kelangitan itu. Tak kosongin dulu. Nah, itu gitu ya. Jadi berarti ada yang nge-trigger lah, ada yang ada. Kemudian yang misalnya yang kedua ini tentang Maluku. Saya mendengar berita bahwa saya dulu pernah mengajar di Maluku, murid saya menjadi korban kekerasan. Nah, fakta dan fiksi gitu kan. Oh, ini kemudian orang-orang berkata ini kan pengalamannya Romo sendiri. Gitu kan. Walaupun sebenarnya berarti orang tahu dong itu bukan fiksi, setengah. Ada fakta, ada fiksi. Tapi saya akan selalu mengatakan ini karya sastra dong. Berlindung di karya sastra. Karya itu sastra. Ya? Berlindung di karya sastra. Nah, kalau begitu kan lalu jelas sekarang Bu. Iya, jadi tahu. Terus saya ditarik kemana kawanan WKRI. Ya ampun, ini nggak salah ini gitu kan. Bayangin tuh. Tapi kan dengan wanita itu kan bagus Mo. Iya. Wanita Katolik itu kan kayak ibunya. Ibu saya juga gitu, ibu makanya. saya juga gitu. Memang ada tingkat kesulitan yang tinggi gitu. Pura-pura aja lah. Enggak, tapi sejujur-jujurnya Mo. Sejujurnya gini. Saya terbiasa ngomong dengan mahasiswa. Saya terbiasa ngomong dengan seniman. Yang cara pikir dan cara perilaku. Ini ngomong sama ibu-ibu. The mother of the children. So what is the difference? The difference very different. Oh, very different. Very different. In terms of apa? Komunikasi. In terms of kalau saya ngomong sama seniman, sama para mahasiswa, saya ngomong feel free lah. Saya nggak bisa ngomong feel free pada ibu-ibu. Ibu ini adalah penentu masa depan bangsa. Lu ngomong feel free. Sungkan kali. Kalau Romo itu sungkan itu berarti. Atau takut dong. sama ibu-ibu. Bukan, saya menempatkan diri lah. Tapi kan sebenarnya ibu-ibu zaman now, jaelah. Itu benar-benar freedom, feel free. I adore to my mother. Ya, oke. Itu. And she was a teacher. Oke. Teacher of teachers. Teachers of teachers. Teacher of teachers. Jadi ibu saya itu seorang guru bagi para calon guru. Guru. Sekolah SPG. Iya, SPG. Ya itu kan beda lagi kan? Beda. Iya, itu beda dia lagi. gitu loh. Nah, kan kalau itu Romo berbicara kepada seorang ibu. Nah, iya. Ya kan. Nah, tapi kan ini representasi para WKR itu kan jadi part of my mother. Betul, part of your mother, Iya, betul. Tapi kan jangan diplesetin sampai semua your mom. Jadi feel free-nya itu. Iya dong. Saya kan nggak berani ngomong feel free, tapi kan ngomong, ayo, mari ibu-ibu kita. Enggak, karena Mo. Kemudian kan saya tidak feel free, tetapi saya ngajak kemudian out of the box. Itu yang mau saya kasih tahu. Jadi maksudnya sebenarnya pandangan Romo yang selalu ngomong memang mohon maaf. Enggak ada yang bisa dimengerti. Enggak banyak orang bisa mengerti itu. Kecuali Bu Lucy. Enggak juga. Sih. Kadang-kadang saya nebak aja Mo. Terus terang boleh dong. Tebak-tebakan itu. Tebak-tebakan. Tapi saya tahu kalau saya udah nebak, Romo tuh nyecer tuh apa bahasa Indonesia? Nyecer. Terus sampai membuat bombardir itu. Membombardir itu sampai Romo aman, nyaman, dia udah ngerti nih. Gitu, bener nggak? Iya. Bener nggak? Iya, setidak-tidaknya kan gitu. Tapi kan sebenarnya itu bisa dilakukan feel free untuk semua wanita loh, bukan ibu. Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa. Karena apa? Loh, saya bisa membaca misalnya gitu ya. Bu Lucy, bidangnya saya akan ngomong itu langsung cun. Frekuensinya ini. Sama. Iya, gitu. Saya ngomong sama Bu Erna, saya ngomong sama Bu ini, lain kan. Bu Eli, lain kan. Gitu kan. Lain. Bu Erna dengan latar belakang ini, kan saya lain.
Walaupun sama-sama kemudian sama-sama di WKRI. Dan di WKRI kan juga makanya, gitu. Iya, memang gapnya jauh sekali. Memang maka dari itu. Gitu. Iya, tapi kan kalau misalnya kita sebagai guru, ya dong, yang ingin membuat satu komunitas, ini kita anggap komunitas WKRI. Oke, yang menganggap satu komunitas untuk lebih baik lagi, apalagi 100 tahun untuk yang sekarang memasuki abad yang kedua, gitu kan, kita bisa melihat bahwa, ya mohon maaf aja ya, ibu-ibu itu yang lama itu yang udah dinosaurus, ya susah menangkap dengan keadaan zaman now toh. Salah satunya adalah gadget lah, digital. Nah, tapi kan yang zaman now, yang mid age, kayak umur 40, 50, itu kan bisa tetap mengikuti perkembangan sekarang. Dengan tertatih-tatih. Nah, dengan seorang Romo ini, Romo, karena gini, Romo Banar kan kalau saya bisa ngomong unik banget, gitu. Kalau Romo yang lain tuh tentu dengan kelangitannya dia, walaupun dia juga sama kayak Romo, pendidik, profesor, whatever lah ya, tapi tetap pada saat dia berbicara dengan satu komunitas, kelangitannya lebih tinggi daripada kemasyarakatannya, betul nggak? Ya, nah beda lagi adalah mahasiswa saya itu. Ini mahasiswa umum kan, Mo? Jadi bukan mahasiswa calon. Bukan masa umum ya? Iya, makanya ada yang Kristen, ada yang Muslim, ada yang Hindu, ada yang Buddha. Nah, berarti kan Romo tidak universal bahasanya. Dan juga lalu perlu mengetahui wilayah-wilayah di mana lalu kita ketemu, gitu ya. Ketemu. Nah, itu kan maksudnya Romo bisa seperti itu. Oke? Mengapa yang di sini tidak bisa? Yang di situ nggak bisa. Karena keibuannya itu. Bukan. Ayo. Satu, keterbatasan pengalaman. It doesn't have to be dia mengalaminya, tapi kan kita bisa sharing bahwa capek kali ya. Bukan. Jadi sharing itu ada pada level, bisa di level informasi, bisa di level pengetahuan. Nah, ini dia, informasi, pengetahuan, kebijaksanaan, lain levelnya. Apalagi ketika ibu-ibu sebagian di wilayah bukan informasi, isu. Itu lebih ngeri lagi. Iya. Ya kan? Iya, nah, saya juga ngeri sih. Nah, kalau seperti itu, lalu ada prinsip yang saya pakai, namanya jelas dan terpilah. Apa itu jelas dan terpilah? Oh, sekarang saya sedang berhadapan dengan ibu-ibu. Yang macam-macam. Oh, saya sekarang berhadapan dengan mahasiswa. Oh, saya berhadapan dengan seniman. Oh, saya berhadapan dengan masyarakat, umat. Jadi cara kita bicara, menyampaikan informasi persis, juga cara bahasanya juga seberapa nih, diambil yang mana nih. Tapi dengan begitu apakah Romo tetap memberikan informasi yang signifikan untuk orang tersebut? Untuk komunitas tersebut, misalnya. Tentu, dengan bahasa yang berbeda. Karena ini diperlukan sekali, Mo. Nggak banyak orang yang seperti Romo. Ini terus terang aja. Maksudnya pandangannya luas sekali kan, A sampai Z. Sok-sokan. Ini nggak apa-apa di-cut nanti kalau perlu. Nggak, tapi benar, A sampai Z gitu kan. Dari pengalaman. Maksudnya Romo penulis, kemudian producer, kita udah ngomong bahasa kita lah ya, gitu loh. Terus kemudian founder untuk satu project seni, budayawan, banyak banget ya, dosen. Romo udah nggak usah diomongin tuh yang kelangitan, banyak banget gitu. Nah, itu kan sesuatu banget yang bisa kita sharingkan kepada siapapun, walaupun kita tahu mungkin dia nggak ngedong gitu. Nah ini, dalam hal ini ada satu yang saya merasa, saya generasi sudah meninggalkan dunia hitam ya. Ternyata Romo juga sehingga dalam hal hitam. Ini ada satu cara
berpikir dan bertutur yang beda. Karena generasi sekarang itu kan mau eksis dengan cara menyebut bla bla bla, which is kadang-kadang itu bukan dirinya. Jadi dia mengupgrade posisi. Sementara Dengan memakai kualifikasi orang lain begitu? supaya ditempatkan pada kualifikasi yang lebih Level tinggi. Ya. Generasi kami itu generasi yang lebih humble gitu, kayak bahasanya sama kan, humble. Untuk Emang generasi kita beda gitu Mo. Ketahuan banget samanya. paling tidak ya inilah, paling tidak kan. 11-12 Mo. Gitu. Terus. Nah, dalam hal itu lalu ada hal yang kemudian enggak deh. Untuk wilayah ini saya tidak mau menghadirkan diri dengan cara yang expose gitu ya. Ini bagian dari, apalagi ini dia asal usul dan kemudian tempat saya hidup sebagian besar di Jogja gitu. Memang pernah saya punya KTP Jakarta itu dari tahun 84 sampai tahun 90. Oh enggak lama juga ya. Lalu saya pernah punya paspor di Italia dari tahun 94 sampai tahun 2000. Lama juga loh. Ya 6 tahun 6 tambah. tahun. Itu edukasi ya Mo ya? Edukasi untuk program master dan program doktor. Gitu kan. Nah, dalam hal ini kan ada pengalaman yang nasional, ada pengalaman internasional. Bahkan saya pernah tinggal di Maluku selama 2 tahun, menjadi guru di sana. Bukan ditugaskan sebagai romo gitu? Bukan, saya menjadi guru. Guru. Jadi guru SMA. Guru SMA Guru biasa? SMA biasa. Jadi Umum? SMA umum, saya mengajar matematika, saya mengajar fisika, saya mengajar kimia. Wah, pantesan. Itu kan. Gue kalau ngomong nggak pernah menang. Semuanya. Jadi iya. Tuh kan Mo, kalau nggak begini nggak ketahuan loh Mo. Mengapa saya berani melakukan hal itu? Ketika saya sampai di sana, itu ada teman guru yang sudah lebih dari 10 tahun. Dia lulus SMA mengajar SMA. Believe it or not. Bisa. Bisa. Dan ada. Itu karena kepaksa atau karena di sana tidak ada guru? Kalau melihat angka di Badan Pusat Statistik, angkanya bagus sekali. Ada satu guru yang akan mempunyai 23 murid. Jadi itu angka ideal lah untuk sebuah sekolah pendidikan. Tetapi begitu nanti sampai di masyarakat, realitasnya beda. Berapa persen? Bayangkan saya menemukan beberapa sekolah dasar nih. Dari kelas 1 sampai kelas 6, gurunya 1. Merangkap kepala sekolah, merangkap pesuruh. Itu. That's the reality tahun 90-an. Duh, bener-bener. Saya habis kuliah di Jakarta 4 tahun, lalu saya mengajar 2 tahun di sana, dan kemudian ini bagian dari Indonesia ya. Pemerintah 25 tahun tertinggal. Itu tahun 90-an. Sekarang, apakah kemudian dengan gadget, dengan digital, teknologi informasi, tetap seperti itu? Iyalah. Berarti betul-betul pemerataannya itu maksudnya tidak bergeming dari 25 tahun yang lalu? Bisa dibayangkan, katakanlah Jakarta dan Jogja, atau kemudian Jogja dengan kabupaten yang lebih jauh lagi. Itu untuk download itu kan tidak dengan segera akan bisa. Jadi kita perlu memahami bahwa IT itu akan dengan mudah
kemudian meratakan. Jangan lupa Indonesia itu negara kepulauan, ya kan? Jangan lupa bahwa di Indonesia itu juga ada di Ring of Fire, apalagi misalnya 2 minggu yang lalu baru saja di wilayah NTT itu, Flores. ya, Ring of Fire-nya kemudian memperlihatkan, lihat gitu ya. Jadi, nah hal semacam ini yang seringkali tidak menjadi paradigma untuk berpikir, untuk mengambil sebuah kebijakan yang tidak sama dari pusat sampai ke daerah, tapi kemudian akan dipukul rata. Tapi pertanyaannya apakah pusat tahu ya? Apa? Pemerintah pusat itu tahu kan? Kalau pemerintah daerah mestinya tahu dong. Iya. Itu gitu salah kan? satu solusi yang mereka lakukan dengan satu sekolah, dengan satu guru, kepala sekolah apa dia aja gitu loh, Nah, one and only. itu dia. Itu yang pada data statistik itu tidak bisa terlihat. Tidak bisa terlihat. Maka justru kemudian ketika ada di lapangan, ini bagian dari cara berpikir dan cara bekerja kajian budaya. Berangkat dari realitas, berangkat dari pengalaman hidup. Jadi pengalaman dan realitas hidup ini kan yang kemudian akan dipotret dengan berbagai ilmu, ya, antropologi, sejarah, sosiologi, ya, macam-macam. Bahkan kemudian juga karya sastranya akan mencerminkan itu. Tetapi ini kan dianggap menjadi sebuah ilmu yang sekarang tidak lagi bisa berbicara dan memberi kekasan. Ya. Karena apalagi dengan sekarang dengan artificial intelligence, saya merasa saya nggak paham loh dengan artificial AI. intelligence. Ya. Kebetulan saya pernah mengajar yang namanya mata kuliah perkembangan teknologi dan perubahan budaya. Waktu itu saya mengajar bersama dengan Pak Ishadi SK, yang mulai dari menjadi direktur TVRI, kemudian Trans TV, dan sekarang di komisaris gitu kan. Yang itu yang di ruang lingkup visual. Di media cetak, saya juga mengajar bersama Pak ST Sularto dari Kompas. Jadi perkembangan teknologi dan perubahan budaya menjadi sebuah paradigma yang lalu akan menempatkan, lihat betapa sebenarnya masyarakat kita itu dibentuk dari mulanya tradisi lisan. Dalam tradisi lisan, cara berpikirnya itu khas. Jadi dia akan menempatkan karisma, dia akan menempatkan spirit, yang kemudian itu dalam bahasa ilmu akan disebut etos. Pada kemudian tradisi tulis, ya, itu juga berbeda lagi. Karena di situ kemudian cara bernalarnya akan menempatkan pada logika kata-kata, tata bahasa yang ada di sana sehingga membentuk pengetahuan. Nalarnya ada di situ. Sekarang kita berada di tradisi yang visual, virtual, bahkan kemudian menjadi digital, ya, yang cara berpikirnya sangat berbeda. Dia akan lebih pada istilahnya merayakan, ya, merayakan. Nah, itu wilayahnya patos. Nah, di Indonesia ini tradisi-tradisi yang lisan dan tradisi tulis, bahkan tradisi tulis itu belum selesai. Itu karya-karya sastra yang sedemikian banyak. Bahkan misalnya sekarang di Dirjen Kebudayaan kan repatriasi dari peninggalan-peninggalan yang berabad-abad lalu dan tersimpan di Belanda dan di Inggris gitu ya, di luar negeri, yang kemudian dikembalikan. Ini kan wilayah yang ini loh, bukti situs yang merupakan kehadiran cara berpikir simbolik, kehadiran dari cara mengolah rasa, mengungkapkan dengan
barang-barang sejarah itu. Ini mengingatkan lagi dan sekaligus juga sebenarnya untuk memberi anchoring. Jadi apa ya anchoring itu? Untuk memberi jangkar-jangkar pada peradaban-peradaban yang pernah dilalui, yang sudah dilalui. Sebelum lanjut, ini seperti misalnya tadi kan etos pertama kali kan listening ya Mo ya. Listening. Nah ya. sekarang kalau kita lihat Gen Z, Gen Z itu kan sekarang juga more into listening loh. Nah ini dia. Ya nggak, apakah ini menjadi satu peradaban yang kembali lagi? Tetapi ke awal. Bedanya adalah memang sekarang ini ada istilah yang namanya kelisanan kedua. Karena kemudian gambar dan suara muncul. Iya, betul. Ya kan di alat teknologi visual ini ya gambar dan. Tetapi jangan lupa bahwa kemudian kecepatannya berbeda. Ya, itu kan. Ya, itu justru yang namanya kemudian globalisasi itu kan pemadatan ruang lingkup, jarak lagi tidak lagi masalah. Waktu juga menjadi dipadatkan. Tetapi realitas yang kemudian ada di masyarakat, di kepulauan-kepulauan yang sedemikian luas ini, masalah ini. Gitu ya. Soalnya kan sampai sekarang pun, maksud seperti misalnya RRI, Radio Republik Indonesia, kita nggak bicara radio swasta ya, itu kan sampai ke kabupaten, sampai ke kecamatan, ada stasiun-stasiun kecilnya mereka. Betul. Berarti kan kembali lagi nih yang awal belajar dari Romo bahwa the first time itu is listening. Iya, dan bahkan ada alumni yang sekarang bergiat bukan di radio itu, tetapi radio komunitas. Bahkan kemudian mempunyai jaringan internasional. Radio komunitas ini karena persis di wilayah kepulauan-kepulauan yang menjadi kekuatan sumber informasi itu adalah radio komunitas. Contohnya apa radio komunitas? Radio misalnya komunitas yang ini bisa antar pulau atau sampai yang kemudian internasional. akan memberitakan perkara cuaca. Ya. Jadi itu kemudian sangat berguna sekali, bahkan maka kemudian ada mahasiswi saya yang kemudian ke Nepal, gitu ya. Pekerjaannya tadinya dia translation, sebagai translator, kemudian dia mengerjakan naskah-naskah itu, kemudian akhirnya dia diajak, dan kemudian ketika ke wilayah-wilayah kepulauan, ya ini menjadi sesuatu yang sangat berharga dan terlupakan. Dan dia melakukan itu. Dan itu bagian dari kemudian civil society gitu kan, gerak-gerak masyarakat yang katakanlah mestinya RRI, tetapi karena jangkauannya atau kemudian juga cara berpikir birokrat menjadi sangat terbatas karena tidak ada anggaran, karena di luar SOP dan segala macam. Itu karena itu dia. Jadi akhirnya keluar itu. Berarti kalau kita masukkan ke dalam bisnis yang sekarang ini ekonomi nggak bagus, banyak PHK, itu berarti maksudnya lapangan pekerjaan baru dong Mo. That's it. Bener nggak? Dia dalam artian tertentu ya. Tetapi kan, kemudian banyak tapinya kita. Enggak. Ada sebuah di situ ada passion. Karena berangkatnya dari pengalaman, konsistensi, kemudian tadi bahwa ini kalau ngomong lapangan kerja gitu ya, oh that's it gitu ya. Tetapi kemudian ada persyaratan yang seperti ini loh, ada trial and error-nya loh ya, gitu. Memang ya, ini memang saya agak lompat-lompat kan, karena berarti gitu. Maksudnya ada titik-titik di mana kita di kota besar begitu stressful kan, karena kita udah kena PHK sendiri, nggak ada kerjaan, mau bikin UMKM semuanya sudah bikin gitu kan. Ternyata di daerah-daerah terlalu banyak kesempatan, walaupun itu apapun, mau passion, mau skill, itu banyak yang bisa dilakukan. Betul. Masalahnya di mana Mo? Masalahnya ini dia,
satu hal yang ini pertama adalah lukratif atau itu ya loba atau apa ya, pusat. Katakanlah begini, coba sekarang peredaran ekonomi nasional, jangan lupa hampir 70% atau bahkan lebih ada di Jakarta. Betul. Ya kan? Lalu provinsi-provinsi yang lain itu Jakarta atau Jawa ya? Jawa. Jakarta. Oh, Itu my dia goodness. gitu ya. Di Jogja satu provinsi saja itu mungkin hanya 1%. Jaraknya tidak begitu jauh, gitu ya. Jadi pada tingkat itu, belum lagi yang daerah-daerah. Maka unsur ketika kemudian membuka peluang bisnis, lihat ini tidak sehatnya peredaran nasional ini. Berarti ini boleh dibilang tanggung jawab pemerintah pusat. Untuk melihat pada wilayah-wilayah yang sangat begitu banyak hal yang perlu dilihat. Jadi tidak lagi bisa menghitung GDP gitu ya. Iya, nggak bisa gitu kan. Karena kejomplangan ini ya. Iya. Nah, kalau Romo melihat kita kan punya pemerintah baru. Ada optimisme yang dirasakan nanti akan ada perubahan dengan kita melihat menterinya atau pejabat-pejabatnya itu kan satu pengalaman, kedua nggak cuma dari birokrat, teknokrat, tapi juga dari bisnis, dari mana-mana lah gitu. Ada nggak harapan itu Mo? Saya akan melihat pada sebuah cara berpikir paradigma ya. Kebetulan saya mendalami sejarah, gitu kan, sejarah. Nah, bisa dibayangkan, pernah terbayang nggak bahwa 5 tahun pertama Balita RI itu ada di Jogja. Jadi 17 Agustus 1945 Indonesia menyatakan merdeka sebagai negara baru, sebagai bangsa baru. Pada saat itu tidak punya pengalaman dan tidak punya modal birokrasi, tidak punya militer untuk menangani pengamanan, tidak punya finance modal, ya. Jadi itu. Nah, saya kemudian sebenarnya sedang juga bersama beberapa teman mau melihat 5 tahun pertama Republik Indonesia. Saya kadang-kadang menyebut Indonesia ini absurd loh. 4550 maksudnya. Iya, 4550 itu ada di Jogja. Bahkan di dalam catatan keluarga Wakil Presiden Muhammad Hatta itu, mereka masih menyimpan uang gaji yang diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Wih, ada di mana tuh Mo? Ada itu di buku, Di museum, ada buku Tahta untuk Rakyat itu menyebut bahwa keluarga Wakil Presiden Muhammad Hatta masih menyimpan dana itu. Ada beberapa buku yang menceritakan bagaimana tanggal 3 Januari 46 itu rombongan presiden, wakil presiden pindah dari Jakarta ke Jogja. Dan mulai tanggal 4 Januari 1946 pemerintahan ada di Jogja. Yang kemudian departemennya juga kemudian ke Jogja. Gajinya tadi dari uang sultan. Dan bagaimana sultan, ada cerita tersendiri. Tapi intinya bagaimana itu semua pemerintahan pertama ada di Jogja, karena ada sultan. Dan financing. Dan jangan lupa bahwa ini adalah sebuah kerajaan yang sudah sejak 1755. Artinya apa? Sudah punya pengalaman birokrasi, punya yang sekarang disebut prajurit keraton. Artinya juga punya militer.